Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi pada mata kuliah antropologi. Setelah kemarin kita membahas tentang konsep dasar apa itu yang disebut sebagai antropologi, kemudian kita lanjutkan tentang fase perkembangan antropologi yang terbagi dalam 4 fase. Kita telah tahu bahwa antropologi itu sebuah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari semua kehidupan, mempelajari semua yang ada hubungannya dengan manusia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masyarakat, di mana ini merupakan sebuah entitas yang selalu menjadi fokus kajian, fokus pembahasan dalam ilmu antropologi. Oke, kita mulai dulu bahwa kita pahami masyarakat itu merupakan sekumpulan orang yang menempati atau mendiami tempat yang di dalamnya terdapat nilai, norma, sistem, struktur, dan konsensus lain yang mengikat dalam waktu yang cukup lama, dalam waktu jangka lama. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bahwa sebuah kumpulan itu dinamakan sebuah masyarakat. Jadi tidak serta-merta semua kelompok, semua kumpulan itu dinamakan sebagai masyarakat. Sebelumnya kita akan flashback dulu yang kemarin bahwa ini akan menjadi satu fokus tersendiri di dalam antropologi, yang masyarakat ini dipahami merupakan beberapa kumpulan dari beberapa individu. Individu tadi akan menjadi fokus kajian dalam antropologi, yang nanti semua aspek yang berhubungan dengan individu akan menjadi fokus juga. Yang kemarin kita bahas, antropologi nanti akhirnya akan membahas beberapa hal seperti antropologi kesehatan, antropologi ekonomi, pendidikan, perkotaan, pedesaan, pertanian, kuliner, bahkan agama. Jadi semua hal itu akan juga dibahas dalam antropologi. Nah, kembali ke pengertian masyarakat. Jadi ketika misalkan ada kelompok belajar, apakah itu kita bisa namakan sebagai masyarakat? Kemudian ketika ada geng motor, apakah geng motor itu bisa dinamakan masyarakat? Kita masuk lagi ke pengertian masyarakat. Masyarakat dalam hal ini wajib memenuhi syarat-syarat yang tertera di sini, yaitu tentang bagaimana masyarakat itu harus mendiami sebuah tempat. Jadi syarat pertama yang harus ada ketika itu dinamakan masyarakat, harus memiliki wilayah yang didiami, yang ditempati dalam waktu yang cukup lama, yang dalam waktu jangka lama. Artinya ketika seorang itu hanya sementara di sebuah tempat, maka seorang itu belum bisa dikatakan sebagai anggota masyarakat. Yang di dalam lingkup wilayah itu, dalam wilayah place itu, ada nilai sosial yang terkandung, ada norma sosial yang terkandung, ada sistem sosial, ada struktur sosial, dan kesepakatan lainnya, yang itu dibentuk, dan dikonstruksikan untuk mengatur seluruh kehidupan yang ada di masyarakat itu. Jadi misal ketika kita berbicara tentang masyarakat desa itu mendiami sebuah tempat yang dinamakan desa, yang dalam struktur kebijakan nasional, desa juga memuat beberapa syarat tertentu. Oke, di dalam desa, masyarakat juga akan memiliki nilai-nilai sosial, memiliki norma sosial, struktur sosial, sistem sosial, yang itu tidak selalu sama dengan kondisi masyarakat yang lain, yang bukan masyarakat desa. Misalkan nilai sosial itu muncul, nilai sosial itu ada, yang saya katakan tadi, akan mengatur seluruh pola kehidupan yang ada di pedesaan.
Misal, nilai sosial di pedesaan itu adalah tentang nilai dalam interaksi sosial kepada orang lain, atau nilai itu menjadi dasar untuk orang melakukan sebuah perilaku. Jadi ketika ada nilai tentang interaksi sosial di sebuah desa, interaksi sosial yang seperti apa yang ketika orang melakukan perilaku itu dianggap sebagai sebuah perilaku yang mentaati nilai sosial yang ada. Misal melakukan komunikasi dengan orang yang lebih tua menggunakan struktur bahasa yang berbeda, misalkan ketika mau bertamu ada cara-cara sistematika tersendiri. Jadi sekali lagi dalam sebuah tempat itu bukan serta-merta hanya tempat yang tanpa ada isi. Tempat dalam kultur ketika dalam masyarakat itu membentuk sebuah pola, itu membentuk sebuah sistem, itu membentuk sebuah kerangka bagaimana masyarakat itu bisa berperilaku, bertindak, dan beraktivitas. Jadi sekali lagi bahwa syarat pertama yang mutlak harus ada itu tempat. Kemudian di dalam tempat itu ada nilai, ada norma, ada struktur, ada sistem, dan kesepakatan lain yang itu membentuk sebuah jaringan tertentu yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama, tidak hanya 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Jadi tidak semua kesatuan masyarakat itu disebut tidak semua kesatuan itu disebut sebagai masyarakat. Tidak semua kumpulan itu disebut sebagai masyarakat. Saya katakan tadi, misalkan geng motor, kelompok belajar, komunitas, stand up misalkan, kos-kosan misalkan, warga-warga kampus atau sivitas akademika. Jadi misalkan ketika kita berbicara tentang sivitas akademika, itu bukan bagian dari masyarakat. Iya, memang di situ ada norma, di situ ada nilai, di situ ada struktur. Tapi sistem atau anggota yang ada di situ tidak bersifat abadi atau tidak bersifat dalam waktu yang sangat lama. Jadi ada proses pergantian dalam sebuah kampus misalkan, sehingga itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah masyarakat. Nah, salah satu unsurnya ketika itu dikatakan masyarakat, di situ ada interaksi sosial, ada adat yang mengatur, ada norma sosial, ada kontinuitas, ada identitas yang kuat. Identitas di sini bukan berarti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, bukan ya, tapi identitas di sini adalah identitas kultural yang melekat pada seseorang di masyarakat tertentu. Misal saya sebagai orang Jawa, maka identitas tentang logat saya akan gampang mudah untuk ditebak atau dibaca. Oh ya, bahwa Ali ini adalah orang Jawa. Ada identitas lain, misalkan identitas warna kulit, identitas ras, dan yang lainnya. Jadi masyarakat dalam hal ini, mana yang dikatakan sebagai masyarakat Jawa, mana masyarakat Sunda, gitu misalkan. Jadi di sini ada unsur-unsur yang harus melekat pada diri masyarakat, gitu ya. Agar, maksudnya, bagaimana yang kita bisa bedakan mana masyarakat, mana bukan, gitu ya. Jadi bisa jadi saya punya misalkan kelompok diskusi. Ketika saya bergabung dalam kelompok diskusi, itu bukan berarti saya masuk dalam masyarakat diskusi, bukan. Tapi itu hanya berlaku, itu hanya merupakan kelompok sosial yang saya miliki ketika saya melakukan diskusi. Itu ya. Saya ketika kembali ke rumah, maka saya bisa disebut sebagai anggota masyarakat di rumah saya. Karena di rumah saya, di lingkungan rumah saya itu ada adat istiadat, ada ritual, ada tradisi,
ada interaksi sosial, ada norma, sifatnya kontinu, dan memiliki identitas yang sangat kuat tadi. Nah, dalam hal ini masyarakat itu bisa kita segmentasikan ke dalam dua lingkup, dua skop. Yang pertama adalah masyarakat luas dan masyarakat yang secara sempit. Masyarakat luas ini borderless. Bahkan hari ini ketika kita berbicara postmodern, ketika kita berbicara tentang popular culture, masyarakat luas ini tidak memiliki batas negara, tidak memiliki batas apalagi kabupaten, kecamatan, desa ya, tapi ini masyarakat yang hari ini, masyarakat dunia ini terintegrasikan oleh sistem digital misalkan. Bahwa sosial media itu menjadi tool untuk meruntuhkan batas-batas geografis. Bahwa saya bisa mengakses berita yang ada di Amerika. Saya detik ini bisa mengakses berita di Eropa. Saya hari ini bisa mengkomunikasikan sesuatu di media sosial dengan status atau story saya di Instagram. Jadi masyarakat yang pertama kita bisa lihat masyarakat dalam lingkup yang tanpa batas atau masyarakat secara luas. Kemudian konteks yang kedua adalah masyarakat yang diartikan sebagai masyarakat yang lebih sempit. Artinya di situ ada batas-batas, ada sesuatu yang menjadi ukuran bahwa itu merupakan sebuah kelompok masyarakat yang tersendiri. Misal ada suku, ada etnis, ada agama mungkin, atau ada wilayah geografis. Jadi ada batas-batas di mana orang itu disebut sebagai orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Batak. Misalkan salah satunya tadi saya katakan ada identitas kultural, yang mana disebut sebagai orang Jawa, yang mana disebut sebagai orang Sunda, orang Madura, orang Bali, misalkan dengan bahasa. Jadi saya bisa mengetahui bahwa dia adalah orang Batak karena dia menggunakan bahasa Batak. Saya tahu dia orang Dayak karena dia menggunakan bahasa Dayak dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita bisa membawa masyarakat itu dalam dua lingkup. Yang pertama adalah lingkup masyarakat luas dan masyarakat yang secara sempit. Kemudian kita lanjutkan, di dalam masyarakat itu kita bisa bagi ke dalam dua kelompok atau dua terminologi atau dua sudut pandang dua perspektif dalam melihat masyarakat. Yang pertama disebut sebagai kategori sosial dan yang kedua disebut sebagai golongan sosial. Nah, dalam menjelaskan tentang kategori sosial itu dimaknai sebagai sebuah kumpulan yang kumpulan itu tidak memiliki suatu hal yang melekat pada setiap diri individunya. Hanya seperti kerumunan. Jadi identifikasi terhadap kategori sosial ini dilihat oleh outsider. Bagaimana sebuah perkumpulan itu dilihat dari salah satu sudut pandang atau salah satu sisinya saja. Jadi misalkan kategori sosial ini adalah kelompok usia 17 tahun, kelompok laki-laki, kelompok perempuan, kelompok profesi nelayan, gitu. Jadi ada pandangan yang diberikan kepada sebuah kerumunan atau kelompok itu dari orang atau masyarakat yang berada di luar kelompok itu. Jadi ketika teman-teman kan bisa kadang-kadang melihat ada data jumlah penduduk kota X berdasarkan jenis kelamin gitu ya. Misal laki-laki berjumlah 12.563 misalkan. Perempuannya berjumlah 15.431 misalkan gitu ya. Jadi ada ketika itu hanya terpisahkan oleh umur yang itu masuk dalam sebuah data Badan Pusat Statistik misalkan, artinya kelompok-kelompok umur itu juga kelompok itu umur tadi kan kelompok yang dibedakan atas jenis kelamin tadi itu hanya masuk dalam sebuah data dan tidak memiliki ikatan sosial.
Misal saya masuk dalam sebuah data masyarakat Salatiga. Jadi saya tidak akan pernah tahu siapa saja yang masuk dalam kategori sosial laki-laki masyarakat Salatiga. Apalagi kalau saya saja nggak bisa mengenal orangnya, apalagi saya punya ikatan sosial dengan orang lain. Sehingga dalam hal ini, ketika kita berbicara kategori sosial, itu hanya dikelompokkan oleh orang-orang di luar kelompok jumlah penduduk dari segi jenis kelamin, misalkan gitu. Yang berikutnya adalah kita pahami sebagai kelompok golongan sosial. Kelompok golongan sosial ini kebalikan dari kategori sosial yang tadi. Golongan sosial ini melihat atau merupakan sebuah kelompok sosial yang di dalamnya ada ikatan sosial dari identitas dan norma. Jadi mereka sengaja membentuk kelompok-kelompok sosial. Mereka sengaja membentuk kelompok-kelompok tersebut untuk melakukan sebuah aktivitas tertentu. Jadi kategori sosial dan golongan sosial ini sebelumnya saya sampaikan dulu, kategori sosial dan golongan sosial ini merupakan unsur yang ada dalam masyarakat. Yang tadi kategori sosial itu tidak memiliki ikatan sosial, yang golongan sosial ini memiliki ikatan dari identitas sosial dan norma. Jadi ada consciousness, ada kesadaran yang tumbuh sebagai dampak dari pandangan orang luar tadi. Jadi ketika ada respon yang muncul dari orang luar, maka golongan sosial ini memiliki ikatan-ikatan sosial untuk memiliki satu rasa, memiliki satu bentuk untuk mencapai integrasi sosial, misalkan itu. Jadi misalkan golongan sosial ini misalkan apa? Misalkan golongan pemuda, golongan kulit hitam, golongan kulit putih. Misalkan golongan kulit hitam atau negro ini dianggap primitif. Dianggap, kalau kita melihat dari fase perkembangan kemarin, orang Eropa melihat orang luar Eropa itu dianggap primitif, dianggap liar, pandangannya lebih negatif. Jadi ini merupakan sebuah respon, merupakan sebuah kesadaran yang muncul karena dampak dari pandangan orang luar terhadap kelompok itu. Sehingga misalkan, akhirnya ada golongan sosial orang-orang kulit hitam, misalkan negro, golongan pemuda. Yang ini juga bisa akhirnya mencapai sebuah integrasi sosial di dalam kelompok itu, di dalam kelompok pemuda, di dalam kelompok golongan negro. Kategori sosial dan golongan sosial ini sama-sama bukan masyarakat, hanya bagian dari masyarakat, ya. Bukan masyarakat, tapi bedanya kategori sosial adalah bedanya dengan kategori sosial adalah golongan sosial ini memiliki identitas, memiliki sistem norma sosial, dan bersifat kontinu. Artinya, ketika misalkan dalam golongan orang kulit hitam atau negro, atau golongan kulit hitam misalkan yang dianggap primitif tadi, di dalam golongan-golongan pemuda, golongan-golongan negro, orang-orang kulit putih atau kulit hitam, bahkan di dalamnya sifatnya lebih memiliki norma sosial yang diterapkan dan memiliki identitas kultural. Misalkan golongan pemuda, yang mereka memiliki identitas kultural tentang usia, tentang gerakan, tentang aktivitas yang mereka ingin lakukan, dan sifatnya lebih kontinu daripada kategori sosial tadi. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang kategori sosial dan golongan sosial, di dalam masyarakat juga ada kelompok dan perkumpulan yang sama-sama disebut sebagai grup. Nanti kita akan bisa lebih mengidentifikasikan mana yang disebut kelompok, mana yang disebut perkumpulan. Jadi misalkan kita awali dulu dari bagaimana mereka membuat kelompok-kelompok atau grup-grup.
kelompok itu hanya didasarkan pada primary group dan perkumpulan hanya sebagai association. Jadi kelompok ini merupakan satu bentuk kumpulan sosial dalam masyarakat, satu bentuk kerumunan, beberapa himpunan dari beberapa individu yang membentuk satu kelompok tertentu. Nah, kalau kelompok itu di dalamnya ada rasa identitas atau rasa solidaritas atau rasa ingin mencapai sebuah integrasi atau keteraturan sosial, sehingga dalam kelompok itu disebut sebagai Gemeinschaft dan dalam kumpulan disebut Gesellschaft. Gemeinschaft itu paguyuban, Gesellschaft itu patembayan. Jadi di dalam Gemeinschaft orang-orang memiliki keinginan berkelompok itu karena ada rasa ikatan sosial, rasa tanpa pamrih, rasa gotong royong. Berbeda dalam Gesellschaft atau patembayan ini, perkumpulan ini biasanya lebih banyak ditemukan dalam masyarakat. Lebih banyak ditemukan dalam masyarakat karena patembayan ini makanya bentuknya asosiasi. Jadi ada satu misi yang diinginkan di dalam perkumpulan, misal karena perkumpulan profesi, karena perkumpulan gerakan misalkan. Jadi di situ ada keuntungan, misalkan keuntungan finansial yang diharapkan oleh setiap anggota dalam patembayan atau Gesellschaft karena dengan membentuk kelompok itu. Jadi bisa kita bedakan dalam kelompok itu menginginkan rasa solidaritas yang tinggi, menginginkan kerjasama, gotong royong tanpa ada keuntungan yang ingin didapatkan. Sehingga oleh Emil Durkheim dibedakan kelompok itu sebagai solidaritas mekanik dan perkumpulan itu disebut sebagai solidaritas organik. Nah, dasar pembuatannya kelompok itu didasarkan atas organisasi adat atau atas keinginan-keinginan kultural. Oke, jadi karena masyarakat itu sudah terbentuk, karena masyarakat itu sudah jadi misalkan gini, paguyuban itu misalkan kelompok tani misalkan. Nah, di dalam kelompok tani mereka punya keinginan untuk rasa saling membantu, rasa saling empati. Ketika ada kawan petaninya yang membutuhkan bantuan, dia ikut membantu dan sebaliknya dan seterusnya. Nah, dasar perkumpulan ini mereka hanya ingin mengumpulkan beberapa orang atau berkumpul berkelompok yang dasarnya ini dibuat atau dikonstruksikan, bukan murni karena adat, karena kultur gitu ya. Jadi ada sesuatu yang saya katakan tadi ingin didapatkan dalam kelompok, ya sama-sama ingin sama-sama ada sesuatu yang didapatkan sih, tapi dalam kelompok keinginan untuk bersatu itu bukan karena ada, sekali lagi misalkan dalam tanda kutip keuntungan, tapi ada rasa ingin saling, ada rasa kemanusiaan, ada rasa humanisme yang ada di dalamnya. Oke. Nah, dalam pimpinan dalam kelompok itu kan ada pimpinan. Jadi dalam kelompok pimpinan yang dipilih itu berdasarkan perorangan. Jadi misalkan ketokohan, track record yang seseorang itu bisa menjadi yang seseorang itu bisa dikategorikan sebagai seorang pemimpin, sejarahnya, terus kira-kira kemampuannya dan seterusnya. Beda dengan perkumpulan, pimpinannya itu yang menjadi pemimpin itu karena berdasarkan kewenangannya atau berdasarkan atas hukum tertulis atas kesepakatan dalam kumpulan itu. Sehingga yang terakhir kita bisa bedakan dalam kelompok itu memiliki hubungan interaksi personal yang kuat. Jadi ketika misalkan saya masuk dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani misalkan, saya kenal dengan Pak A, saya kenal dengan misalkan Pak Zamroni, saya kenal dengan Pak Putut misalkan.
itu saya tidak hanya sekedar kenal, tapi saya secara histori mengenal dia, mengenal keluarganya, mengenal anak-anaknya misalkan, sehingga hubungan antara saya dengan Pak Zamroni dengan Pak Putut itu tidak hanya sekedar kenal karena dia petani, tapi karena kenal dengan keluarganya, karena saya kenal historinya, sehingga saya memiliki hubungan antara individu yang cukup kuat. Berbeda dalam perkumpulan. Misalkan saya sebagai seorang dokter, tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia. Ada keinginan hubungan profit oriented di sini ketika saya masuk dalam ID. Kalau saya nggak masuk Ikatan Dokter Indonesia, saya bukan dianggap sebagai dokter yang legal, misalkan gitu. Jadi saya nggak bisa buka praktek, misal. Jadi berbeda ya, kita bandingkan dalam kelompok dan buah. Nah, yang dalam hal ini kita simpulkan, sehingga yang disebut sebagai masyarakat itu hanya kelompok. Perkumpulan ini karena dia tidak memiliki identitas yang kuat, tidak memiliki kontinuitas, tidak ada norma yang begitu mengikat. Ada sih norma mengikat, tapi ini mereka tidak secara kultural tidak secara kultural selalu mengikat dalam jangka waktu yang sangat lama. Sewaktu-waktu seseorang itu misalkan ketika pensiun, dia bisa sewaktu-waktu keluar dari perkumpulan itu. Jadi dalam hal ini kita bisa simpulkan yang masuk dalam kategori atau identifikasi masyarakat itu hanya kelompok. Nah, di dalam masyarakat itu selain tadi kita pahami ada kategori sosial, kalangan sosial, kelompok, dan perkumpulan, juga yang wajib ada dalam proses sosial itu adalah interaksi sosial. Ini sudah berkali-kali saya jelaskan, tidak usah saya tidak ulang lagi. Syarat terjadinya interaksi sosial itu adalah kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial itu hanya ketika orang menyampaikan sesuatu tanpa ada respon, dan ketika ada respon itu disebut sebagai komunikasi. Itu sudah selesai ya. Nah, kemudian bagian yang terpenting lagi di dalam masyarakat itu disebut sebagai pranata sosial. Kalau teman-teman dalam pengantar sosiologi sudah membahas nilai dan norma, nah, pranata ini merupakan wadah yang menaungi atau sebuah wadah yang di dalamnya berisi tentang nilai dan norma sosial. Oke? Nah, sehingga kita pahami pranata sosial ini sebagai sistem yang mengatur pola, adat, norma, dan semuanya dalam masyarakat. Jadi, ada sistem pranata yang membangun sebuah masyarakat yang di dalamnya mengatur pola-pola kehidupan, mengatur norma, mengatur adat. Jadi, pranata ini juga disepahami sebagai sistem norma khusus yang mengatur rangkaian aktivitas dalam rangka kebutuhan khusus masing-masing. Jadi, ketika misalkan ada pranata agama, di dalam pranata agama tentu di dalamnya akan ada norma-norma yang berkaitan tentang agama, norma ibadah, norma keimanan, norma ketakwaan, norma relasi dengan Tuhan. Oke, jadi ketika orang itu menggunakan atau orang-orang itu berkumpul dalam sebuah pranata agama atau terkumpul dalam sebuah pranata agama, dia akan wajib menjalankan norma-norma agama ketika wajib menjalankan pranata agama ketika orang itu dikatakan sebagai orang yang taat terhadap pranata-pranata atau peraturan keagamaan. Jadi dalam hal ini kita pahami pranata sosial itu sebagai sistem yang mengatur rangkaian aktivitas ya. Jadi ketika orang itu ingin dikatakan taat pada norma agama, dia harus mentaati pranata agama. Begitu juga misalkan ketika kita sebut sebagai pranata keluarga. Di dalam pranata keluarga itu merupakan sistem yang mengatur seluruh pola perilaku anggota keluarga, yang mengatur seluruh norma keluarga. Bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri, kakak dengan adik, adik dengan kakak, dan seterusnya. Misalkan kalau itu keluarga inti ya, kalau itu keluarga besar berarti lebih besar lagi. Nah, ini merupakan satu wadah sekali lagi
dalam mengatur norma sosial. Nah, bagaimana bedanya dengan lembaga? Jadi, lembaga misalkan. Lembaga ini sama-sama, jadi gini, bisa dalam satu sisi peranata ini berada pada skop yang lebih luas. Misalkan peranatanya saya contohkan di situ adalah peranata pendidikan tinggi Islam gitu ya. Peranata pendidikan tinggi Islam itu semua peraturan tentang pendidikan tinggi Islam harus dipenuhi oleh perguruan tinggi Islam. Jadi lembaganya bisa dalam bentuk UIN Salatiga, UIN Jakarta, UIN Jogja, IAIN Pontianak, IAIN Pekalongan. Yang setiap lembaga juga pasti akan memiliki norma-norma tertentu sendiri. Tetapi peranata pendidikan tinggi Islam itu harus ada dan wajib dipenuhi di dalam setiap perguruan tinggi Islam. Nah, peranata itu bisa kita bedakan dalam beberapa wujud, dalam beberapa bentuk. Yang pertama, peranata ini sebenarnya ada banyak, tapi yang nomor 2 itu saya lebih singkat lagi biar slide-nya nggak terlalu panjang. Peranata yang pertama atas dasar kekerabatan. Jadi peranata kerabatan ini mengatur perkawinan, mengatur tolong-menolong. Jadi ada kinship. Jadi gimana saya sebagai seorang anak punya paman, misalkan punya bibi, punya tante, atau punya kakek dan nenek, mbah gitu ya. Jadi sifat dalam peranata kekerabatan ini lebih pada sifatnya mengatur relasi anggota keluarga. Kemudian peranata-peranata yang berikutnya bisa berbentuk peranata ekonomi, peranata pendidikan, akademik, rekreasi, bisa berbentuk religi, bisa berbentuk politik, dan bagaimana tentang peranata kenyamanan. Peranata kenyamanan ini misalkan tentang kecantikan, tentang keindahan, dan seterusnya gitu ya. Nah, peranata-peranata ekonomi, peranata pendidikan, peranata akademisi, ini sekali lagi kita merujuk pada pengertian tadi, sistem khusus yang mengatur tentang peranata yang berkaitan. Jadi ketika kita berbicara tentang peranata ekonomi ini mengkaitkan seluruh hal yang berkaitan tentang ekonomi. Tentang pendidikan juga demikian, dan seterusnya. Jadi gitu ya. Ekonomi itu, peranata ekonomi bisa berupa perbankan, bisa koperasi, seterusnya gitulah ya. Nah, yang terakhir yang perlu kita pahami dalam masyarakat, bahwa masyarakat dengan kondisi yang teratur dan terintegrasi itu dengan menggunakan logika fungsionalis strukturalis akan mencapai pada tingkatan keteraturan, ketertiban yang disebut sebagai integrasi sosial atau integrasi masyarakat. Integrasi ini diwujudkan dalam rangka untuk menggambarkan hubungan antara peranata sosial, peran dan status dalam masyarakat. Jadi ketika integrasi itu ingin tercapai, ini membutuhkan sebuah bentuk yang tadi ya dari awal, unsur-unsur tadi harus saling memiliki hubungan. Nah, untuk menggambarkan kaitan ini, bagaimana peran sosial, status sosial disebut sebagai struktur sosial. Jadi struktur sosial ini adalah susunan-susunan hubungan antar individu dalam masyarakat. Kalau kita pahami lebih dalam lagi adalah ada diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Diferensiasi itu lebih sifatnya horizontal, stratifikasi itu lebih sifatnya vertikal. Jadi bagaimana peranata itu kan norma. Bagaimana status dan peran seseorang itu bisa saling dihubungkan, maka akan menciptakan sebuah struktur sosial yang bisa berubah susunan masyarakat, yang susunan itu merupakan relasi antara individu. Nah, dasar pemikirannya adalah bagaimana hubungan individu itu dapat diobservasi, dapat mendalami latar belakang sistem sosial dan kriteria untuk menentukan batas masyarakat. Jadi, saya memiliki relasi dengan tetangga saya yang menjadi driver ojek online misalnya.
saya memiliki relasi dengan tetangga saya itu adalah sebagai TNI, ada sebagai pedagang. Nah, ini kan status seseorang itu akhirnya bisa menentukan bagaimana dia masuk dalam struktur sosial. Oke, ketika saya bisa ketika strata-strata atau susunan itu bisa dirangkaikan, maka akan menciptakan sebuah batas-batas tertentu dalam masyarakat, sehingga susunan-susunan tadi mengkonstruksikan sebuah relasi antar individu saya dengan tetangga saya, bagaimana cara melakukan hubungan atau relasi atau melakukan interaksi sosial, itu ya. Contohnya gini, melihat analisa kerabatan. Kehidupan kerabatan dalam kelompok kecil adalah selalu tetap. Jadi ketika menganalisa kerabatan, kekerabatan itu ketika misalkan keluarga kecil itu terdiri bapak, ibu, anak, misalkan kakak, adik, itu merupakan sebuah skup yang sangat kecil yang memiliki perata yang sangat ketat. Nah, ketika itu bisa terjadi, ketika itu akan dilaksanakan, maka bisa dilihat banyaknya perata dan kelompok. Di situ dalam keluarga, dalam perata keluarga itu, dalam kerabatan ya, dalam kerabatan ketika itu dilihat keluarga kecil, keluarga inti, bagaimana muncullah banyak perata di situ dalam kerabatan, banyak norma-norma sosial yang ada dan kelompok-kelompok sosial ketika kita berbicara tentang kerabatan yang lebih luas. Nah, dalam hal ini, ketika itu ingin mencapai sebuah intervensi sosial, maka norma-norma tadi harus selalu ditaati, harus selalu dilaksanakan, sehingga meminimalisir terjadinya konflik sosial. Terima kasih, itu saja dulu. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.